Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, karena rahmat Allah, kita bersyukur. Pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum lanjut pada pembahasan kali ini, untuk menghindari salah paham, silahkan Anda simak video ini sampai selesai. Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Sekolah Tinggi Hukum dan Guru Besar Emeritus Universitas Pertahanan, Ketua Umum Keluarga Besar Warga Jaya Indonesia, A.M. Hendro Priyono, dalam tulisannya di sebuah artikel Detik News, Rabu, 10 Januari 2024 berjudul, Indonesia untuk Bangsa Indonesia. Beliau menuliskan bahwa para elit politik Indonesia pada tahun 2002 telah melakukan amandemen terhadap UUD 1945, sehingga menjadikan Indonesia sebagai suatu negara liberal, sebagaimana sistem demokrasi yang diusung oleh Amerika Serikat dan negara-negara kapitalis Barat. Pasal 6 ayat 1 dalam UUD 1945 hasil amandemen, yang semula menyatakan bahwa Presiden ialah orang Indonesia asli bersama Wakil Presiden dipilih MPR, telah mereka rubah menjadi calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak lahir, dengan keterangan tambahan lainnya. Para elit politik penyusun amandemen 2002, menurut A.M. Hendro Priyono telah abai bahwa Indonesia tidak pernah menganut azas ius soli yang mendasarkan kewarganegaraannya pada tanah kelahiran seseorang. Amandemen tersebut menurutnya rawan terhadap kehadiran warga negara anasionalis yang lahir dari orang-orang asing datang gelombang demi gelombang bermigrasi ke Indonesia. Akibat dari amandemen tersebut akan terjadi multikulturisme yang mengganggu proses akulturasi budaya daerah-daerah menuju kepada Kebineka Tunggal Ikaan kaum pribumi. Amandemen terhadap UUD 1945 yang tanpa didahului oleh persetujuan dalam suatu jajak pendapat rakyat, berakibat pada bergulirnya euforia demokrasi liberal, sampai lahirnya sebuah undang-undang pada tahun 2008. Undang-Undang Nomor 40, Tahun 2008, tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, telah disalahgunakan oleh beberapa oknum warga Yaman untuk melakukan tindakan-tindakan rasis terhadap kaum pribumi bangsa Indonesia. Di antaranya yang fenomenal, pernyataan secara terbuka bahwa belajar dari seorang Habib yang bodoh lebih baik daripada belajar dari 70 orang kiai yang alim. Habib sebagai istilah bagi ras Arab Yaman, mereka yang seringkali berbicara di depan publik, mengaku derajatnya lebih tinggi daripada para kiai dan ulama pribumi. Pernyataan rasis itu juga bahkan dilontarkan oleh tokoh terkemuka mereka di berbagai panggung dan mimbar-mimbar keagamaan. Dari itu, melihat perilaku berbahaya para Habib turunan Yaman yang sempat akan dideportasi oleh Presiden Soekarno, proklamator kemerdekaan dan pemimpin besar revolusi Indonesia, beliau mengamanatkan kepada umat Islam bahwa untuk beragama Islam tidak perlu menjadi orang Arab, yang disangkal keras para Habib dengan pernyataannya bahwa seorang Muslim harus mencintai orang Arab. Presiden hasil pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia juga telah dinistanya sebagai Presiden Goblok, dan Menteri Agama RI dihinakan sebagai sesat dan kurang ajar. Istana pun oleh mereka disebut Istana Iblis. Kelakuan rasis dan provokatif demikian telah menyebar di antara urban Yaman. Namun kini begitu tak tahu diri, menginginkan Habib Abdul Hamid Al-Qadri, seorang jenderal mayor tentara Belanda, dan ajudan istimewa Ratu Belanda, oleh mereka diusulkan menjadi pahlawan nasional. Ratu Belanda Wilhelmina merupakan satu-satunya penguasa di dunia yang dalam proses dekolonisasi pasca Perang Dunia Kedua tidak setuju terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia tahun 1945. Jenderal Mayor Habib Abdul Hamid Al-Qadri, seorang perwira tinggi Angkatan Darat Belanda, yang turut menyetujui dilancarkannya agresi bersenjata Belanda ke Indonesia pada tahun 1947.
Bangsa pribumi disebut inlander di zaman Belanda yang disamakan dengan anjing. Setelah Indonesia merdeka, berhak menuntut Indonesia untuk bangsa Indonesia. Para oknum dari kaum urban Yaman telah memendam fakta sejarah kelam Habib Abdul Hamid Al-Qadri itu dan mengusungnya dengan data sebagai perancang lambang negara Bhinneka Tunggal Ika. Fakta sejarah jelas tidak boleh disembunyikan bahwa Habib Abdul Hamid Al-Qadri sejatinya hanyalah pemenang sayembara yang rancangannya kemudian diproses oleh Panitia Lencana Negara dengan hasil yang bentuknya sudah jauh berbeda dengan rancangan awalnya. Panitia Lencana Negara yang dibentuk pada 10 Januari 1950 terdiri dari Muhammad Yamin sebagai ketua dengan anggota-anggotanya Ki Hajar Dewantoro, M. Apelopesi, Muhammad Natsir dan R.M. Ngabehi Purbacaraka. Habib Abdul Hamid Al-Qadri kala itu adalah sosok yang ditunjuk oleh Soekarno-Hatta sebagai menteri tanpa portofolio dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat atau RIS tahun 1949. Menteri tanpa portofolio adalah menteri tidak memimpin kementerian apapun dan hanya menjalankan tugas sesuai perintah Presiden RIS yang tugas tersebut dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Republik Indonesia Serikat merupakan bentuk negara hasil dari Konferensi Meja Bundar tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda, dihadiri oleh PBB sebagai penengah antara pihak Republik Indonesia, pihak Belanda dan pihak BFO atau Bijeenkomst voor Federal Overleg, yaitu negara-negara federal di Indonesia buatan Belanda. Pihak penengah adalah PBB yang diwakili oleh UNCI atau United Nations Commission for Indonesia, diketuai oleh Kritli, dari pihak Belanda diketuai oleh J.H. van Maarseven, dari pihak Indonesia diketuai oleh Wakil Presiden dan Proklamator Kemerdekaan yaitu Muhammad Hatta, dengan anggota-anggotanya Muhammad Rum, Supomo, J. Leimena, Ali Sastroamidjojo, Juanda, Sukiman, Suyono Hadinoto, Sumitro Joyoyadikusumo, Aka Pringgodikdo, Muardi dan TB Simatupang, seorang tentara Indonesia berpangkat kolonel. Adapun dari pihak BFO atau Bijeenkomst voor Federal Overleg, yaitu dari pihak negara federal buatan Belanda, dipimpin oleh Sultan Habib Abdul Hamid Al-Qadri, seorang tentara Belanda yang berpangkat Jenderal Mayor. Sultan ke-7 dari Kesultanan Arab Pontianak yang terbentuk di zaman kolonial tahun 1771 tersebut pada 1949 terlibat dalam kegiatan teror Westerling di zaman Revolusi Fisik Indonesia 1945 hingga 1950. Bertentangan dengan Jenderal Mayor Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II yang pro-Belanda, pada era perjuangan dan era mempertahankan Indonesia merdeka, terdapat juga para pahlawan nasional dari kalangan Arab, antara lain seorang perintis kemerdekaan bernama Hamid Al-Qadri yang lahir di Pasuruan pada tanggal 10 Juli 1912. Ia bersama keluarganya mempunyai nama besar di tataran sosial politik Indonesia. Kemiripan nama besar Hamid Al-Qadri pahlawan nasional yang anti Belanda dengan Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II yang pro-Belanda sangat rawan terhadap terjadinya kebohongan publik menyesatkan sejarah kebangsaan. Usaha ke arah penyesatan itu nampak dari maraknya hoaks akhir-akhir ini di dunia maya dan juga nyata yang menginginkan Habib Abdul Hamid Al-Qadri menjadi pahlawan nasional. Keinginan tersebut terkait dengan waktu kehadiran para Habib Arab Yaman yang berperilaku rasis di zaman ini yang merendahkan martabat para kiai sebagai pemimpin umat Islam pribumi sejak zaman Wali Songo abad ke-14. Saat ini mulai nampak reaksi dari segolongan masyarakat pribumi terhadap kelakuan para oknum Habib tersebut yang dirasakan telah sangat merendahkan harkat bangsa. Jika rasisme para oknum kaum Habib di Indonesia ini merupakan suatu tesis sosial, maka dalam teori dialektika Hegel akan terjadi antitesisnya berupa rasialisme kaum pribumi yang berbahaya bagi persatuan nasional. Dari itu,
Persatuan Indonesia akan menuntut Indonesia untuk bangsa Indonesia. Mewakili para orang tua pribumi Indonesia, kami ingin mengingatkan agar putra-putri bangsa Indonesia dapat hidup aman, tentram dan sejahtera di tanah tumpah darahnya sendiri, hidup bersama tanpa membedakan suku, ras, golongan dan agama atau sara. Dalam berbagi hidup dengan keturunan para imigran asing, tidak boleh lagi kaum pribumi dianggap ras inlander yang dulu disejajarkan dengan anjing, atau dimaki seperti anjing yang sering terjadi sekarang ini. Para putra-putri bangsa juga harus sadar agar tidak terus-menerus terbawa arus tipu daya asing karena politik, uang, maupun manipulasi agama atau kebudayaan apapun. Dilansir dari sebuah opini, Komunis Yaman dan Mispersepsi Umat Islam Indonesia terhadap Yaman, tanggal 15 Desember 2018, ditulis oleh Sumanto Al-Qurtubi, anggota Dewan Pendiri Nusantara Kita Foundation, dan Presiden Nusantara Institute, dosen antropologi budaya di King Fahd University of Petroleum and Minerals, Dhahran, Arab Saudi. Di dalam tulisan tersebut, beliau mengulas banyaknya populasi warga keturunan Yaman di Indonesia. Menurut beliau, selama ini banyak terjadi mispersepsi masyarakat Indonesia terhadap kaum urban Yaman. Pada umumnya, masyarakat mengenal Yaman sebagai negeri para Habib, tempat leluhur sebagian komunitas Arab Muslim di Indonesia. Banyak umat Islam di Indonesia mengeluh-elukan komunitas Sadah kaum Habib ini karena dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Padahal, kebanyakan dari mereka seringkali membuat keonaran di Indonesia dengan menebarkan intoleransi, fitnah, kedengkian, permusuhan dan kekerasan antar sesama umat manusia, seperti yang dilakukan oleh Rizik Syihab, Hussein Al-Habsyi, Zain Al-Kaf, dan bocah tengil bernama Bahar bin Smith. Di Yaman sendiri, kelompok Habib ini sangat minor, terbatas, dan sama sekali tidak memiliki pengaruh politik dan ekonomi di negaranya. Pamor keagamaan pun, mereka cuma terbatas di beberapa tempat, sebagian besar terkonsentrasi di kota kering Yaman Selatan, Tarim, Hadramaut. Karena sudah eksis sejak abad-abad silam, maka populasi warga Yaman, khususnya Hadramaut di Indonesia, memang jumlahnya lumayan banyak dan tersebar di berbagai kawasan Aceh, Palembang, Jakarta, Bogor, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Solo, Surabaya, Lombok, Pontianak, Banjarmasin, Ambon, dan masih banyak lagi. Meskipun komunitas ini sudah cukup lama datang ke kawasan yang kemudian bernama Indonesia, tetapi migrasi mereka dari Yaman ke kepulauan ini baru terjadi secara intensif pada abad ke-19 ketika ditemukan teknologi mesin uap, sehingga memudahkan arus migrasi orang-orang Yaman ke Nusantara. Simak buku klasik W.C. van den Berg tentang koloni Arab Hadromi di Nusantara. Di antara orang-orang Yaman yang melancong ke Nusantara, di antara mereka ada yang mengaku dari kelompok Sadah, Habib, yaitu kelompok yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Ali bin Alawi, sehingga sering disebut Ba'alawi. Pengakuan mereka merupakan keturunan langsung dari Ahmad bin Isa, turunan ke-10 Nabi Muhammad. Selain dari komunitas Habib, ada pula kelompok urban Yaman non-Habib, yaitu kelompok Irsyadi, golongan menengah dan Qabail, kelas rendahan. Dalam sejarahnya di Yaman, komunitas Irsyadi sering terlibat konflik dengan kelompok Habib karena rebutan otoritas keislaman, konflik atas klaim sebagai turunan Nabi, serta perbedaan tafsir atas pemahaman keagamaan. Lihat studi Niels Johnson, Islam and the Politics of Meaning in Palestinian Nationalists. Yaman merupakan rumah bagi berbagai faksi militan radikal Islamis teroris dari berbagai kelompok, aliran, dan mazhab keislaman. Disinilah sejumlah pentolan Salafi, termasuk pemimpin Laskar Jihad, Ja'far Umar Thalib, beserta anak-anak didiknya, dikader dan digembleng spirit jihadisme oleh beberapa ulama militan seperti Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi,
Syekh Yahya Al-Hajuri, atau Syekh Abdurrahman Al-Adeni. Yaman juga dalam sejarahnya menjadi salah satu basis kaum kiri terbesar di Timur Tengah, baik mereka yang berideologi politik berhaluan komunis, sosialis, maupun Marxis-Leninis. Bahkan Yaman Selatan pernah menjadi negara komunis sebelum era unifikasi tahun 1990. Kaum radikal Islamis seperti Al-Islah atau At-Tajamuk Al-Yamani Lil Islah, kelompok nasionalis seperti Al-Muktamar Asy-Sya'bi, dan sosialis komunis seperti Al-Hizbul Ishtirok Al-Yaman. Etnik Arab itu semua saling berkelahi, saling bunuh dan berebut kekuasaan. Belum termasuk konflik dan kekerasan berbagai faksi Islam, seperti faksi Sunni dan Syiah Zaidi. Sejumlah sarjana seperti Torik Ismail, Victoria Clark, Murray Garg, dan Mark Katz telah mengulas dengan baik sejarah dan perkembangan konflik dan kekerasan antar faksi, ideologi politik agama di Yaman, termasuk faksi sosialis komunis. Yaman Selatan merupakan satu-satunya negara komunis di seantero Timur Tengah. Mengingat kaum komunis di kawasan lain mulai melemah pengaruhnya sejak dibombardir oleh Amerika dan sekutunya sejak Perang Dunia Kedua. Sebagai negara komunis, Yaman Selatan dulu menjalin aliansi dengan Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, Kuba, dan Jerman Timur. Partai Komunis Yaman secara resmi berdiri tahun 1961 oleh Abdallah bin Abdul Razak Badib, yang merupakan salah satu pentolan komunis Arab Timur Tengah. Kelak, ketika ia wafat tahun 1976, tonggak partai ini dikendalikan oleh saudaranya Ali Badib, kemudian Abu Bakar Badib. Tahun 1986, Partai Komunis Yaman bersama sejumlah partai dan kelompok kiri lain, termasuk Partai Ba'ath, bergabung dengan Partai Sosialis Yaman yang berhaluan Marxist-Leninis. Partai Sosialis Yaman merupakan gabungan berbagai elemen, partai, dan kelompok politik beraliran kiri, baik di Yaman Selatan maupun di Yaman Utara, didirikan oleh Abdul Fattah Ismail yang sangat pro-Soviet. Di antara penyebar dan pembawa virus komunisme di Indonesia, tak lain berasal dari kelompok turunan urban Yaman Habib bin Aidid, yang sejatinya adalah PKI Tulen dari kelompok urban Yaman. bin Aidid sendiri telah ditepis oleh turunan Ba'alawi urban Yaman bahwa ia bukanlah bagian dari mereka. Namun fakta sejarah berkata lain. Tudingan PKI oleh turunan Ba'alawi kepada ulama-ulama dan tokoh Nusantara adalah upaya mereka menutupi stempel PKI yang ditato jelas di muka mereka. Ada cukup banyak tokoh dan pentolan kelompok partai komunis, sosialis atau Marxis-Leninis di Yaman, selain beberapa yang disebutkan di atas. Haidar Abu Bakar Al-Atos pernah ditunjuk oleh Presiden Ali Abdullah Soleh sebagai Perdana Menteri Republik Yaman. Muhammad Ghalib Ahmad, Ali Nasser Muhammad, Ali Salim Al-Beid, Ali Saleh Obad, Yasin Said N. Umen, Abdul Rahman Al-Sakaf, dan lainnya. Mudah-mudahan umat Islam Indonesia bisa mengerti siapa mereka para Habib, dari mana asal mereka, dan apa yang terjadi di tempat asal mereka.